bisa. Contoh membuat zona baca buku, nggak usah minta buku baru dari Kemenak. Agak sedikit mampu, kemudian mengajak teman-temannya lain untuk membantu di Gunung Kidul itu, sehingga orang-orang kemudian bergotong royong untuk membantu. Perubahan terjadi di sekolah-sekolah GSM di Sleman itu awalnya tidak didukung oleh dinas setempat. Mbak Nuri ini salah satu contohnya. Bahkan kita 2 tahun kepala dinas pendidikannya tidak tahu bahwa sudah banyak terjadi sekolah-sekolah yang berubah bertransformasi menjadi GSM. Gara-gara Sinar Maslen datang sama beberapa kepala dinas di Tangerang waktu itu, kepala dinasnya jadi tahu kalau ternyata ada puluhan sekolah di Sleman itu sudah bertransformasi. Dan sekarang gara-gara itu kemudian menjadi peraturan Bupati Sleman. Itu bukan karena keinginan langsung dari pemangku kepentingan, bukan, tapi karena melihat transformasi dan perubahan yang mendasar yang terjadi di sekolah-sekolah negerinya dan di sekolah-sekolah marginal sekitarnya. Sehingga terjadi sekolah-sekolah yang mengaku favorit itu malu kan melihat ada transformasi perilaku dan karakter di sekolah yang dianggap tidak favorit itu. Akhirnya mereka jadi ikut, jadi ingin ikut dan seterusnya. Jadi yang kedua adalah selain mudah dilakukan, itu ada reward atau insentif dari komunitas itu. Perilaku baik sekecil apapun atau perubahan transformasi sekecil apapun perlu di-reward oleh kepala sekolahnya, perlu di-reward oleh guru-guru, teman-teman gurunya. Kalau enggak punya kepala sekolah dan teman guru yang mereward, yang memberi apresiasi, gabunglah dengan wadah yang akan siap memberikan apresiasi. Salah satunya di gerakan sekolah menyenangkan ini atau di gerakan madrasah menyenangkan ini. Aduh. Semakin banyak membagikan, kita akan dapat banyak rezeki. Rezekinya apa? Kita akan semakin kreatif untuk membuat perubahan-perubahan yang baru. Karena kita nggak mau ketinggalan dengan temannya yang menyontoh dari perubahan yang kita lakukan. Itu secara naluriah manusia itu begitu. Dan ternyata riset yang dilakukan oleh direktur OECD, namanya Andrew, saya lupa namanya, direktur OECD yang menyelenggarakan PISA, survei program International Student Assessment, negara yang nilai PISA-nya tinggi adalah negara yang memberikan ruang fleksibilitas bagi guru-gurunya untuk berkumpul dalam satu wadah melakukan proses pertukaran baik pembelajaran yang sudah terjadi. Itu negara yang berhasil itu begitu, malah saling mengkolaborasikan. Makanya guru-guru Australia itu ketika membagikan ilmunya ke kita selama 5 tahun ini nggak bayar kita, mereka gratis. Karena budaya berkolaborasi itu sudah menjadi spirit mereka. Meskipun katanya mereka negara tidak bertuhan, tapi perilakunya lebih bertuhan daripada negara yang mengaku punya Tuhan. Ini masalah problematika bangsa kita memang. Jadi yang kedua adalah reward. Yang ketiga apa? Dukungan sosial yang luas. Karena kalau sendirian Bapak Ibu itu capek.
apalagi dihujat sana sini, tidak didukung oleh atasan. Maka butuh dukungan sosial yang luas, dan itu tidak perlu menunggu dukungan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Saya selalu tadi katakan bahwa salah satu ciri di era revolusi industri 4.0 adalah disintermediasi. Nanti tidak ada lagi perantara atau broker. Contoh, kita mau belanja itu langsung online. Nggak perlu ada Matahari, nggak perlu ada Sogo, nggak perlu ada mall-mall. Mall-mall itu kan dapat keuntungan dari jual beli itu. Nggak perlu, Bapak Ibu langsung jual beli online. Harganya jauh lebih murah, kualitasnya juga tidak kalah dengan yang ada di mall. Artinya apa? Dunia perantara semakin hilang. Dalam konteks dunia pendidikan, perantara itu adalah kementerian. Semakin lama, semakin internet dan revolusi tidak perlukan lagi pemerintah sebenarnya. Pemerintah ada itu hanya regulasi, tetapi perubahan itu bisa dilakukan langsung antara user satu dengan user yang lain. Itu yang namanya dukungan sosial yang luas. Itu dalam konteks teori namanya agglomeration. Agglomeration. Agglomeration itu berkumpulnya, bersatunya potensi keunikan yang di setiap contoh, Gojek nggak punya motor, Gojek nggak perlu punya sopir, sopirnya ya kita sendiri, yang punya motor kita sendiri, yang punya tempat parkir kita sendiri, yang punya garasi ya kita sendiri. Kemudian mereka berkumpul membentuk sebuah layanan GoFood, layanan GoCar, layanan GoGo apa saja itu, GoSend dan sebagainya, yang itu berasal dari kumpulan potensi yang ada di setiap penduduk dunia. Dunia pendidikan itu akan ke sana. Saya sudah ngomong berkali-kali ini dengan waktu itu dengan beberapa teman-teman saya di UGM, direktorat, rektor, baik kementerian. Bagi yang tidak siap untuk bertransformasi dengan model yang baru, dia nanti akan ditinggalkan. Profesor Clayton Christensen dari Harvard University sudah melakukan prediksi riset bahwa 50% universitas di dunia ini akan tutup dan bangkrut. Gak usah nunggu 20 tahun lagi Bapak Ibu, habis pandemi COVID ini, banyak universitas yang bangkrut. Mudah-mudahan madrasah nggak bangkrut ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan orang tua setelah merasakan nyamannya homeschooling, akhirnya rame-rame orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya, karena masih ada protokol COVID. Dan kalau nanti ijazah itu benar-benar sudah tidak dibutuhkan di dunia kerja, mudah-mudahan sekolah kita dan madrasah kita masih mau didatangi oleh anak-anak didik kita. Jadi itu 3 hal. Lakukan perubahan yang paling mudah, kasih reward, dan yang ketiga dukungan sosial yang luas. Maka jangan khawatir, kalaupun ada pegiatnya, pemangku kepentingan yang tidak mendukung, dukungan itu lambat laun akan diberikan oleh mereka. Itu Pak Ardi. Ya. Baik, untuk hal teknis saya kira mungkin bisa dari praktisinya ya. Ya. Tadi ada yang nanya kira-kira step-stepnya bagaimana sih untuk menerapkan GSM. Silakan Bu Jeti. Terima kasih Pak Hardi. Ini pengalaman, jadi ketika kita mau memulai itu memang inamal amal biniat, semuanya tergantung daripada niat awal kita. Ketika kita ingin berubah, kalau dalam tiap madrasah, kalau kami kemarin untuk bisa bergerak saja di Bayah, itu mulainya adalah dari kelompok-kelompok KKM, kelompok kerja madrasah ibtidaiyah ya. Ketika kami rapat dalam tiap bulan, kami sharing sama-sama, menceritakan apa yang sudah dilakukan, bagaimana madrasah bisa berkembang dan bisa maju, sampai akhirnya anggota KKM Bayah yang mungkin Prof. Rizal kemarin sempat lihat bagaimana sekolah di Bayah, salah satunya ada madrasah yang masih berdinding gedek ya, lalu bambu dan segala macam. Tapi Pak Asep itu luar biasa kepala madrasahnya. Beliau
kepedulian untuk mendirikan sebuah madrasah itu di atas gunung, hanya ingin berbakti bagaimana memberikan agar anak itu sekolah menjadi